Yang pertama ada Eko Susandi, lalu Faradila Barkis, Renita Sianturi, dan saya sendiri Zahiyati, lalu Sheryl Noviani. Sekian perkenalan dari kami. Happy watching! Baiklah, untuk materi pertama akan saya bawakan, yakni mengenai arsitektur basis data. Apa itu arsitektur basis data? Arsitektur basis data merupakan satu kumpulan data yang tersimpan secara sistematik, di mana user dapat melihat dan bagaimana cara user melihat data tersebut. Arsitektur ini juga berfungsi memberikan kerangka bagi pembangunan basis data. Arsitektur basis data menggambarkan diagram interaksi antara komponen-komponen penyusun sistem manajemen basis data. Komponen-komponen tersebut meliputi perangkat hardware, software, jaringan komputer, dan pengguna. Selanjutnya, tingkatan arsitektur basis data. Di sini, tingkatan arsitektur basis data itu ada 3, yakni tingkat eksternal. Tingkat eksternal menggambarkan pandangan pengguna pada basis data. Pada tingkatan ini, mendeskripsikan bagian dari basis data yang terhubung dengan setiap pengguna. Setiap pengguna memiliki pandangan masing-masing yang direpresentasikan ke dalam form yang familiar dengan pengguna tersebut. Pandangan pada tingkat eksternal ini hanya meliputi entitas, atribut, atau hubungan yang dikehendaki oleh pengguna. Lalu yang kedua ada tingkat konseptual. Tingkat konseptual menggambarkan himpunan pandangan dari basis data. Tingkatan ini mendeskripsikan tentang data yang disimpan di dalam basis data dan hubungan yang terdapat di antara data tersebut. Tingkat konseptual ini mengandung struktur logikal dari keseluruhan basis data yang dapat dilihat oleh database. Lalu yang ketiga, tingkat internal. Tingkat internal merupakan representasi fisik dari basis data yang terdapat dalam komputer. Tingkatan ini mendeskripsikan bagaimana data disimpan dalam satu basis data. Tingkatan internal menangani implementasi fisik dari sebuah basis data untuk mencapai performa runtime dan pengguna kapasitas penyimpanan yang optimal. Lalu perbedaan antara arsitektur basis data dan sistem basis data. Arsitektur basis data lebih fokus ke bagaimana data tersebut disimpan dalam media penyimpanan. Misalkan hard disk, masalah indexing, kecepatan akses, sekuensial atau tersebar. Pokoknya yang berhubungan dengan bagaimana data tersimpan dalam media fisik. Sedangkan sistem basis data lebih cenderung bagaimana menggabungkan hal-hal yang berhubungan dengan manajemen data tersebut. Misalnya bahasa indexingnya, bagaimana cara multiple query dan aksesnya apa saja. Jadi basis data sama dengan bagaimana cara menyimpan data. Sedangkan sistem basis data itu terdiri dari basis data, SQL, user interface, dan aksesnya. Jadi, arsitektur basis data lebih fokus ke bagaimana data itu disimpan dalam penyimpanan, seperti media hard disk. Terus masalah indexingnya, kecepatan akses, sekuensial atau penyebaran. Pokoknya yang berhubungan dengan bagaimana data itu disimpan di dalam media fisiknya. Sedangkan sistem basis data lebih cenderung pada bagaimana menggabungkan hal-hal yang berhubungan dengan manajemen data tersebut. Misalnya bahasa interfacingnya seperti SQL, PL, terus bagaimana cara multiple query-nya dan aksesnya apa saja, seperti jaringan. Jadi basis data sama dengan bagaimana cara menyimpan data, sedangkan sistem basis data itu terdiri dari basis data, SQL, user interface-nya, dan akses lainnya. Baik teman-teman semua, perkenalkan nama saya Renita Sianturi. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kami mengenai bahasa basis data. Database arsitektur mengacu pada teknologi database yang mencakup database agent, database utility, alat cache database untuk analisa dan desain, dan alat pengembangan aplikasi database. Arsitektur database dibangun menggunakan format paket bahasa yaitu DDL, DML, dan DCL. Yang pertama adalah
DDL, yaitu Data Definition Language, yang merupakan satu paket bahasa DBMS yang berguna untuk melakukan spesifikasi terhadap skema basis data. DDL digunakan untuk mendefinisikan, mengubah, serta menghapus basis data dan objek-objek yang diperlukan dalam basis data. Misalnya tabel, view, user, dan sebagainya. Oleh karena itu, DDL lebih berhubungan pada objek, bukan pada isi atau data. Kata-kata yang akan sering kita jumpai dalam DDL antara lain create, use, after, dan drop. Yang kedua adalah DML atau Data Manipulation Language. DML adalah bahasa basis data yang berguna untuk melakukan modifikasi dan pengambilan data pada suatu basis data. Modifikasi data terdiri dari penambahan atau insert, pembaruan atau update, penghapusan atau delete, seleksi data atau selection, dan membuat tabel maya atau view. Yang ketiga adalah DCL atau Data Control Language, merupakan pemberian otoritas atau hak pakai atau perintah-perintah yang dapat digunakan untuk menjaga keamanan basis data. Perintah tersebut dapat dipakai untuk menentukan akses basis data hanya dapat digunakan oleh orang-orang tertentu dan dengan macam akses yang dibatasi pula, yang biasa digunakan oleh DCL. Ini ada grant atau memberi hak, dan revoke atau mengambil hak. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan ditambahkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang arsitektur sistem berbasis data. Nah, yang pertama itu yaitu ada sistem terpusat. Nah, sistem terpusat ini adalah sistem basis data yang dikontrol secara terpusat atau bisa juga dikatakan hanya satu pengontrolnya. Yang kedua yaitu ada sistem client and server. Nah, sistem ini adalah sistem basis data yang pengontrolnya dilakukan berdasarkan klien dan server. Nah, yang ketiga ada sistem paralel. Nah, basis data ini menggunakan beberapa prosesor dan disk yang dirancang untuk dijalankan secara paralel dan simultan. Nah, sistem ini juga digunakan untuk memperbaiki kinerja dari DBMS. Yaitu selanjutnya ada sistem terdistribusi atau tersebar. Nah, basis data tersebar ini adalah kumpulan sejumlah database yang saling berhubungan secara logis di atas suatu jaringan komputer. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu ragam jenis arsitektur aplikasi SMDB. Yang pertama, arsitektur teleprocessing, merupakan arsitektur sederhana yang dapat digunakan oleh banyak user ataupun pengguna. Selanjutnya, arsitektur file server. Biasa untuk arsitektur file server ini digunakan dalam proses pendistribusian jaringan ke dalam jaringan LAN. Selanjutnya, arsitektur single tier, merupakan arsitektur model sederhana yang paling sedikit memiliki alternatif lainnya. Selanjutnya, arsitektur client server, merupakan proses yang membantu klien untuk menentukan sebuah sumber yang ada dalam sebuah server. Nah, selanjutnya yaitu arsitektur three-tier yang memiliki peranan sebagai penengah dan mengirim aturan bisnis yang digunakan untuk mengakses data dari host. Selanjutnya arsitektur n-tier, dan yang terakhir adalah parallel arsitektur, merupakan teknologi inti yang memungkinkan organisasi untuk secara efisien mengelola dan akses data tingkat TB. Demikian hasil dari presentasi kelompok kami. Atas perhatian teman-teman semua, kami ucapkan terima kasih.